Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silakan perwakilannya dari UPN Veteran. Silakan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Syafina Fitri Arianto dari Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Rocky Gerung. Masih ada profesornya, Profesor Akal Sehat. Ya, terus lanjut. Seperti yang kita ketahui, bahwa calon-calon anggota Dewan ini telah memberikan visi misi mereka ataupun program-program mereka, kasarannya janji-janji mereka terhadap hadapan publik, khususnya rakyat. Namun untuk mendapatkan suara atau dukungan rakyat tersebut. Nah, namun setelah dia terpilih ataupun menjabat, terkadang kinerja mereka itu tuh tidak sesuai oleh ekspektasi rakyat tersebut. Jadi Menurut tanggapan Bapak sendiri bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu mengenai hal itu? Oke, baik. Satu lagi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru dari Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Once Michael. Jadi Mas Once ini kan dikenal di dunia musik dan kini terjun ke dunia politik ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana Anda menyeimbangkan peran sebagai publik figur dan politisi? Apakah Anda merasa ada tanggung jawab yang berbeda dalam berkomunikasi dengan masyarakat saat menjadi artis dibandingkan sebagai politisi sekarang ini? Terima kasih. Baik. Dan selain dari mahasiswa, kita juga menyerap aspirasi publik dari stand up komedian ya. Ada Gian Luigi Kristoikov. Silakan. Gian, apa yang mau ditanyakan, yang mau dikritisi dari 3 anggota Dewan baru ini? Pengen nanya ke Kak Anissa sebenarnya. Lebih ke, ini kan depan anak-anak muda, biar ada statement konkret gitu. Kalau tadi kan tadi Kak Anissa bilang bahwa tegak lurus ke partai. Tapi kalau pada saat menjalaninya ternyata keputusan-keputusan fraksi bertolak belakang dengan hati nurani atau kepentingan rakyat, berani nggak Kak Anissa untuk menyatakan bahwa ini tidak sejalan dan saya akan mundur? Oke, keras juga pertanyaannya ya. Oke, ini tidak sejalan dan saya akan mundur. Oke, udah, itu aja. Udah. Oke, langsung ke Bung Rocky dulu. Jawaban. Oh iya, tadi. Profesor. Selalu ada jarak antara election dan decision itu. Yang dipilih dan yang memutuskan. Saya pilih Nurul karena saya paham bahwa dia akan memajaki saya supaya pajak saya itu tiba pada orang di Bojongkoneng yang tidak mampu sekolah. Oke. Dalam perspektif saya, election itu saya pilih Nurul karena dia paham tentang bagaimana keadilan itu mesti dihasilkan pertama-tama dari rahim perempuan itu. Oke. Lalu saya tunggu. 2 semester kemudian, pajak saya itu dipakai untuk membangun IKN. Oke. Saya cari itu. Siapa yang pakai pajak rakyat untuk IKN? Nurul. Saya minta dia bertanggung jawab karena saya pilih dia. Tetapi Nurul akan bilang, lah kan saya secara agregat memilih untuk membangun IKN. Di dalamnya akan ada subsidi pendidikan. Oke. Problem secara teknis. Tetapi kalau saya bikin perjanjian dengan Nurul secara personal, dia pasti nggak akan langgar janji itu. Jadi tetap ada sesuatu yang sakral di dalam politik, perjanjian personal tuh. Nah itu pentingnya anggota DPR menemui rakyatnya, bukan melalui amplop, bukan melalui baliho, bukan melalui pidato. Itu maksudnya. Jadi attachment itu betul-betul kuat ikatan itu. Nah di kita belum ada cara itu. Bayangkan misalnya kemarin saya lihat Kamala Harris diwawancara oleh Oprah Winfrey. Dia bertanya, Anda akan apakan dana-dana publik itu kalau ada seseorang di Michigan nggak bisa bayar rumah cicilan karena pengantin baru. Kata Kamala Harris, saya pastikan di tempat itu akan ada UMKM, bisnis mikro, bukan bisnis besar tuh.
jelas dia berjanji pada seseorang, itu yang kita sebut kita pegang janji itu supaya election itu sesuai dengan decision, gitu caranya. Baik, silakan Mas Once tadi. Oh iya, tadi Menyeimbangkan. jawabnya. Oh, menyeimbangkan. Antara profesi. Ya, memang Dunia begini, buat saya setiap profesi memerlukan apa namanya mental setup yang berbeda ya. Saya seperti jadi kayak Superman dan Clark Kent gitu. Ya, ketika jadi politisi pasti orang berharap yang berbeda daripada saya sebagai penyanyi gitu kan, atau musisi. Cara komunikasi pasti berbeda. Ketika saya menjadi musisi dan penyanyi, pastinya yang menjadi lawan bicara saya adalah rakyat banyak, tidak terbagi dalam afiliasi partai atau apapun itu ya, nggak ada hubungan dengan itu. Jadi mereka berharap saya menjadi bagian dari mereka. Kalau sebagai politisi itu, ya kan? Kalau sebagai penyanyi bisa seperti itu, tapi kalau sebagai politisi, satu fakta bahwa mereka pasti akan melihat saya sebagai bagian dari partai politik. Baik. Dan memang gampang gini lah, kalau kita bertemu konstituen, tentunya kita bisa membuat mereka senang satu lagu. Kebanyakan tentu dengan komunikasi dan lebih baik lagi dengan tindakan nyata. Artinya dengan mungkin aksi sosial dan sebagainya. Lagu bolehlah satu. Dan kalau sebagai penyanyi kan beda. Kita nyanyinya banyak, ngomongnya sedikit. Istilah kerennya let the music do the talking. Oke. Jadi akan tetap manggung nggak nih nanti selama jadi anggota DPR RI? Karena banyak loh teman-teman yang jadi artis tetap masih manggung. Harus dong. Oh masih tetap untuk menjaga Sedikit-sedikit supaya eksistensi menjaga ya. elektoral ya, Menjaga elektoral, menjaga eksistensi ya, elektoral. popularitas itu kan mempermurah Palingnya di partai. sebetulnya ongkos politik kita. Tapi ya saya akan lihat nanti perkembangannya ke depannya gimana. Akan lebih banyak fokus di DPR-nya atau manggungnya nih? Oh ya pasti di DPR-nya. Oke, karena banyak temennya yang lebih banyak fokus di luarnya daripada di DPR-nya. Oh gitu ya? Gitu. Oh, saya Jadi nggak Anda tahu. akan lebih berjanji akan lebih fokus di Saya DPR-nya. sepanjang Oktober ini ngambil job. Ngambil job. Saya juga udah bilang sama teman-teman saya yang main band tuh. Saya bilang nanti kalau saya jadi anggota DPR tenang aja. Nanti kalian bayarannya akan saya naikkan. Oh pada seneng. Oke, maksudnya Terima gimana? terima kasih gitu. Iya. Alasannya ya karena bakal jarang-jarang manggungnya. Oh gitu. oke, ya jadi harganya lebih mahal. Oke Anissa silakan tadi dijawab. Anda siap nggak itu mundur? Itu pertanyaan keras tuh. Nah, terima kasih Bang pertanyaannya. Tentunya aku masuk ke Partai Gerindra ini karena memiliki prinsip-prinsip yang sama atau setidaknya sejalan dengan partai. Tapi kalau kita mendengar tadi kuliah singkat dari Pak Refli dan Pak Romi, Emang harus dikasih kuliah singkat nih. kuliah singkat itu kan ada tadi kata Pak Refli individual performance. Kalau aku menangkap itu berarti gimana prinsip kita pribadi. Kalau suatu hari nanti prinsip aku berseberangan dengan partai sampai hatiku meronta, sampai hatiku menangis, mungkin aku akan mundur. Tapi untuk sekarang kalau masih Kita sejalan, pegang masih janjinya ya. sepemikiran, kita jalan terus bergandengan tangan dengan partai. Oke, itu memang Ada kondisional. kondisional. Oke. Kita melihat dulu situasinya, Mbak. Memang politisi-politisi banget ini semua yang hadir. Terakhir, Mbak Nurul, Anda terakhir nih ya, ke Anda nanti saya baru ke Bang Refli. Jadi 2024, 2029, apa janji Anda untuk memperbaiki yang kemarin-kemarin ini? Saya tidak mau janji ya, karena janji akan ditagih. Tapi saya akan berbuat begitu. Dan konsistensi saya yang saya bilang tadi, I just wanna be myself gitu. Ketika memang ada yang tidak sepaham, biasanya di rapat komisi itu saya selalu bertanya tuh karena ini nggak bener nih gitu ya. Dan saya tahu ketika misalnya seandainya fraksi pun tidak setuju, maka saya tahu bahwa di sana ada rakyat yang akan membela saya kalau saya sampai dimarahin begitu ya. Jadi saya nggak mau janji-janji apa-apa, tapi saya ingin buktikan aja bahwa apa ya selama ini saya bisa konsisten ada di sini karena konstituen saya mempercayai bahwa saya bisa dipegang lah, at least seperti itu ya. Dan apa ya pengen menjadikan apa ya kayak teman-teman artis ini paling nggak juga melihat saya sebagai pionir katakanlah begitu ya di dunia artis dan senior paling senior katakanlah begitu. Dan saya bangga hari ini juga pionir udah nyebut tadi. ya paling nggak saya juga bangga hari ini ada
teman saya artis menjadi sekjen di satu partai Iya, begitu. betul. Artinya kan Mas itu Eko Patrio. pengakuan ya, Iya. pengakuan begitu. Jadi ya kita lihat saja. Jadi nggak usah banyak janji-janji, tapi berikan bukti itu aja. Oke, itu karena akan ditagih nanti ya Iya. sama rakyat dan dilihat. Terakhir Bang Refli, pesan untuk 3 anggota DPR ini, 2 newcomer, 1 incumbent. Apa ya pesannya? Begini, kan problem politik kita ini adalah soal trust, kepercayaan. Kemudian korupsi, kalau kita lihat IPK jalan Ya, di tempat kita 34. Stagnan. Kemudian kemungkinan demokrasi yang regresif sudah dipidatukan di luar juga bahwa Indonesia regresif demokrasinya, dan hal-hal lain yang indikatornya buruk, Ya. utang pemerintah dan lain sebagainya. Paling tidak secara individual harus selesai dulu dengan itu. Maksudnya jangan menjadi bagian untuk kembali atau terus merusak yang sudah rusak itu. Tapi bagian orang yang berkomitmen untuk memperbaikinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, mudah-mudahan 3 orang yang ada di depan kita ini adalah orang yang menjadi bagian dari komitmen itu, sehingga nanti orang melihat wajah DPR itu. Boleh partai politiknya feodal karena memang kita nggak bisa berharap ya dengan ketua umum partai politiknya, dengan biaya politik yang mahal misalnya, tapi kita bisa melihat wajah Onca dengan senang, dengan teduh ya kan. Kita percaya dia tidak korup. Anissa juga belum banyak kebutuhan hidupnya, nggak korup juga misalnya. 20 years in parliament, nggak korup juga. Jadi kita merasa bahwa kita bahagia begitu dengan melihat orang-orang yang ada di parlemen tersebut, walaupun parlemen dan partai politiknya membuat kita paling nggak ada individu-individu yang bisa dipercaya. Ya. Iya, jangan bicara dari 580 Gitu. anggota lainnya. Oke, dan setelah ini kita akan dengarkan ataupun kita akan saksikan penampilan dari Gian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.